Surya Paloh dengan tegas mengatakan bahwa pemimpin sudah mulai lupa diri. Nah, ini ia sampaikan di acara Silatnas Badan Advokasi Hukum DPP Partai Nasdem. Apakah ini bentuk sindiran kepada Pak Jokowi atau pemimpin-pemimpin yang lain? Pak Surya juga mencontohkan bahwa indeks kepercayaan publik terhadap KPK itu terus merosot. Lah, bahasa-bahasa yang disampaikan seperti ini, apakah ini sebagai bentuk perlawanan dari Pak Surya Paloh? Karena kalau kita tahu bahwa Anies Baswedan, calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem, terus-terusan diserang oleh kanan kiri, terus dihabisi dan dipojokkan. Nah, apakah hari ini Pak Surya Paloh mulai melakukan perlawanan? Halo, jumpa lagi dengan saya Robin Fahmi di channel Analisa Politik. Teman-teman semuanya, ada teori fisika yang mengatakan bahwa bola itu kalau semakin dia ditekan ke dalam air, maka bola itu akan juga semakin kuat untuk keluar. Sama halnya ini dengan konteks politik hari ini, yaitu di mana sosok Anies Baswedan selalu menjadi orang yang terpojokkan, selalu disalahkan. Mulai dari kemarin kasus Pelumpang ya, ketika terjadi kebakaran, Anies Baswedan yang disalahkan oleh banyak pihak. Terus kemudian banjir dan lain sebagainya, Anies selalu menjadi orang yang selalu disalahkan. Nah, sepertinya serangan yang bertubi-tubi kepada calon presiden yang diusung Partai Nasdem ini sudah berada pada titik di ubun-ubun ini. Jadi sudah mulai melakukan perlawanan. Nah, bentuk perlawanannya seperti apa? Saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh kemarin ketika acara Silatnas Badan Advokasi Hukum DPP Partai Nasdem ini sebagai bentuk perlawanan, bahwa hari ini negeri ini kira-kira demikian mungkin ya, kalau saya menafsiri demikian. Kira-kira Bang Surya ingin menyampaikan bahwa negeri ini butuh sosok pemimpin baru. Karena kenapa? Bang Surya menyampaikan terang-terangan itu, kalau saya baca di kompas.com, bahwa ya pemimpin hari ini sudah lupa dan negeri ini sedang menjerit. Karena kenapa? Kata Surya Paloh, hukum itu dimiliki oleh mereka yang punya kekuasaan. Siapa yang berkuasa, maka dia yang mendapatkan. Surya Paloh juga menjelaskan bahwa indeks kepercayaan publik terhadap KPK hari ini terus merosot. Bukan hanya KPK ya. Kalau saya lihat ya, saya meraba-raba atau melihatnya dari sisi media sosial, apa yang saya baca ya. Indeks kepercayaan publik terhadap institusi Polri, saya rasa pasti akan mengalami penurunan kepercayaan publik. Karena kenapa? Kemarin kita lihat ada kasus Sambo, terus kemudian KPK ketika dipegang Firly Bahuri, wajarlah kalau indeks kepercayaan publik terus menurun. Dan hari ini kepada pemerintah ya, indeks kepercayaan publik saya rasa kalau dilakukan survei pasti juga bakal menurun. Terhadap apa? Kementerian Keuangan ketika ramai kasus pajak yang diselewengkan. Jadi begini teman-teman, ini selain bentuk perlawanan dari Surya Paloh dengan menggunakan bahasa yang halus seperti itu, juga ini menurut saya menguntungkan Anies Baswedan.
Karena kenapa? Jargon yang dia bawa itu adalah jargon perubahan. Dan kalau melihat konteks hari ini, maka ya sangat sesuai. Paling tidak apa yang dibawa dengan tagline perubahan itu ya bisa merubah dari sisi hukumnya, walaupun itu tidak digambarkan secara gamblang oleh Anies Baswedan bagaimana visi misinya nanti untuk sisi perubahannya. Tapi saya rasa apa yang disampaikan oleh Surya Paloh itu sudah memberikan sedikit gambaran bahwa nantinya pemimpin yang ideal itu ya ini yang harus dirubah. Kalau kemudian mereka yang terus memojokkan Anies, terus kemudian Partai Nasdem sebagai partai pengusung Anies semakin ditekan, maka saya yakin Surya Paloh juga tidak akan tinggal diam. Dia juga akan semakin keras memberikan perlawanan, memberikan pernyataan-pernyataan kepada publik bahwa tagline perubahan itu memang benar-benar dibutuhkan. Dan itu memang sesuai dengan konteks hari ini ya. Kita tahu kemarin ini salah seorang perempuan, ini contoh saja, salah seorang perempuan, dia istri polisi, kemudian dia menyebarkan tagline percuma lapor polisi. Nah, perempuan ini ditangkap karena dianggap menyebarkan kebencian. Kalau saya menilai, harusnya institusi kepolisian ya bukan menangkap si perempuan ini, harusnya ya introspeksi diri. Kenapa kemudian perempuan ini memunculkan tagline seperti itu? Saya pikir perempuan ini tidak mengkritik secara frontal demikian kalau kemudian apa yang dia harapkan itu bisa terwujudkan. Terus kemudian terhadap institusi KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, kalau saya lihat mungkin ya, saya tidak melihat hasil survei secara detail, tapi apa yang disampaikan Bang Surya itu saya sedikit membaca dari isu-isu terkini bahwa ada upaya paksa untuk menetapkan tersangka Anies Baswedan sebelum ditetapkan sebagai capres. Nah, mungkin isu-isu hal semacam ini yang kemudian menjadikan publik mulai tidak percaya terhadap institusi KPK. Sebetulnya kalau kemudian Bang Surya Paloh melakukan perlawanan dengan menyebutkan konteks terkini atau isu-isu yang sedang ramai atau membuat masyarakat jengah, itu selain mengubah cara pandang publik untuk memilih siapa calon yang akan dipilih atau mungkin yang disodorkan Anies oleh Bang Surya yaitu Anies Baswedan, juga ada dampak lain, yaitu bisa jadi publik akan mengalami penurunan dari sisi pemilih. Jadi mereka mungkin jengah ya, dari sekian pemilu, terus kemudian dari sekian pemilihan kita tidak pernah diberikan sosok pemimpin yang perfeksionis. Pasti selalu ada celah, tapi kalau menurut saya itu wajar ya, karena memang namanya manusia kan. Tapi ada sebagian orang pasti berpikiran demikian, sehingga mereka bakal memilih untuk golput daripada harus memberikan suaranya kepada orang-orang yang nantinya ya mereka berpikir mungkin sama saja. Tapi saya rasa dengan pola perlawanan Surya Paloh memberikan konteks hari ini itu ya sangat efektif untuk menggebuk atau melawan balik terhadap kelompok-kelompok atau faksi-faksi yang terus menyudutkan
Anies Baswedan atau menyalahkan Anies Baswedan sebagai capres yang diusung oleh Partai Nasdem. Ya walaupun ada dampak yang kurang baik ya dari sisi berkurangnya atau semakin minimnya pemilih untuk memberikan hak suaranya nanti ketika hari H atau hari pencoblosan. Tapi ya di satu sisi semakin memperkuat bergaining Anies dengan tagline perubahan itu dan memperkuat sisi elektoralnya, kemudian elektabilitas dan popularitasnya itu bakal semakin naik dengan adanya kasus-kasus semacam ini. Apalagi ketika banyak media yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu lebih condong kepada salah satu paslon yang pasti bukan Anies, misalkan kepada Prabowo, terus kemudian kepada Ganjar Pranowo. Lah, mereka yang menganggap itu sebagai representasi dari Pak Jokowi akan melihatnya, oh ini bakalan sama dengan Pak Jokowi. Artinya hukum tidak akan mengalami perubahan. Bisa jadi mereka yang berpandangan demikian akan berubah haluan atau berubah dukungan, yaitu kepada jargon perubahan. Ini bukan bentuk dukungan ya, ini bukan, sekali lagi ini bukan bentuk dukungan kepada Anies Baswedan, tapi ini hanya sebatas analisa saya sebagai ya konten kreator lah. Tapi kalau kemudian teman-teman punya analisa lain soal apa yang disampaikan Bang Surya Paloh ya, tentang kepemimpinan, indeks kepercayaan publik, terus kemudian apa dampaknya, silahkan berikan komentarnya, kita diskusikan. Tidak perlu saling mengejek dan sebagainya, karena demokrasi yang sehat itu ketika mereka bisa berpendapat dengan bebas, tapi dengan aturan dan gaya bahasa yang baik. Itu menurut saya. Sekian dari saya, jumpa lagi di waktu yang berbeda. Saya Arbin Fahmi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.